Selamat datang di Darussalam Channel. Hari ini, kita akan menjelajahi labirin misteri yang melingkupi sosok yang bernama Faras, dari kebijaksanaan hingga keanehan. Siapakah sebenarnya dia? Mari kita bersama-sama meretas teka-teki sifat yang tersembunyi di balik namanya. Menurut Darussalam Channel, seorang yang bernama Faras memiliki sifat mandiri, di mana pribadi tersebut dapat melakukan beberapa hal tanpa bantuan orang lain atau menyusahkan orang lain. Mandiri ini bukan berarti menghindari orang lain, tapi emang bisa dan mau berusaha menyelesaikan segala sesuatunya itu sendiri. Dia ini seseorang yang menggambarkan kepribadian yang lebih tenang, ikhlas untuk menghadapi masalah tertentu, dan lebih memilih untuk mencari solusi yang paling tepat terhadap problem tersebut. Seorang Faras ini tipe yang tidak akan mudah marah-marah atau stres saat menghadapi masalah tertentu. Karena basic sikap dia itu sabar dan tenang dalam menghadapi sesuatu, dia lebih memilih diam daripada marah-marah dan berbicara yang berlebihan. Seorang yang bernama Faras memiliki sifat kalem di mana kepribadian dia ini biasanya memiliki aura yang menyenangkan. Sifat kalem dan feminimnya menampilkan kepribadian yang santai dan friendly gitu loh. Kalau ngobrol sama dia juga berasa tenang dan damai karena dia berbicara dengan lembut. Dia tipe orang memiliki sifat tidak tega terhadap sesuatu. Dia tipe orang yang mudah tersentuh walaupun hanya mendengar lewat cerita orang lain. Mudah meneteskan air mata walau ketika melihat sesuatu yang menyentuh hati. Dia juga tipe orang yang gampang banget nangis ketika nonton sad movie. Dia juga seorang yang kuat dan selalu berpikir positif pada kesempatan-kesempatan yang datang kepadanya agar bisa berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai sesuatu. Dia juga tipe orang yang berani mencoba dan tidak takut gagal. Tapi setiap mengikuti atau mencoba mencapai sesuatu dia selalu berdoa dan yakin dalam hatinya pasti bisa. Bener gak sih? Si Faras ini tergolong orang yang tidak pemalu. Dia tipe orang yang suka memulai percakapan dan sekali diajak bicara, dia bakalan excited banget buat cerita. Dia bisa banget menyesuaikan topik pembicaraan dengan lawan bicaranya, mau itu tua, muda, atau seumuran sama dia gitu. Menurut Darussalam Channel, seorang yang bernama Faras dia ini memiliki sifat yang sabar dan pengertian terhadap pasangannya. Dia gak mudah marah ketika ada problem di hubungannya, dia sabar dalam menghadapi sikap pasangannya. Misal pasangannya lagi ada trouble di kantornya, atau di tempat kuliahnya, atau bahkan ada trouble di lingkungan keluarganya. Jadi dia coba mengerti dan memaklumi gitu loh. Faras ini tipe orang yang kadang bisa menjadi introvert, yang mana dia gak suka pengalaman baru atau perubahan. Terutama kalau ada sedikit unsur paksa. Dia tipe orang yang keluar kalau ada rencana atau planning aja mau kemana gitu, dan lebih suka stay dan bersantai di rumah aja mostly kamarnya. Dia juga orang yang bisa bersifat caper atau mencari banyak perhatian seseorang karena merasa dirinya lebih baik atau good on everything di saat yang kurang tepat. Hal ini membuat dia tidak menjadi dirinya sendiri dan cenderung hanya melihat pandangan orang lain dari dirinya agar dinilai baik atau positif. Menurut Darussalam Channel, Faras tipe orang yang memiliki sifat optimis karena dia menunjukkan upayanya yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah atau rintangan, terutama untuk menuju cita-cita atau harapan keinginan itu tercapai. Menurut Darussalam Channel, Faras ini dia adalah orang yang memiliki sifat yang bisa dan mampu menyembunyikan berbagai perasaan yang dirasakannya saat itu. Karakter dia inilah yang paling sulit nampak karena hanya pada saat yang tepat saja ia akan keluarkan atau show that feeling. Dia mungkin terlihat lemah namun, for the real dia punya kekuatan selalu ada di dalam dirinya sehingga tidak bisa diremehkan begitu saja. Faras ini tipe orang yang mampu bersikap tegas di dalam dirinya. Ketegasannya bisa dilihat saat dia sedang menentukan suatu keputusan, kayak gak adanya keraguan sedikit pun di dalam dirinya. Apabila dia sudah memutuskan sesuatu gitu.
maka dia akan selalu konsisten dengan keputusannya tersebut whatever happens. Tetapi gara-gara sikap tegasnya itu loh dia sukai oleh banyak orang, dan beberapa orang tertarik ke dia karena sikapnya itu. Menurut Darussalam Channel, Faras tipe orang yang lebih memilih menjadi dirinya sendiri, gak peduli dia bakalan mendapatkan perhatian dan pujian dari orang lain. Dia selalu bangga menjadi dirinya sendiri dan dia hanya akan melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang dia senangi dan inginkan. Tanpa harus mengikuti omongan orang lain atau bahkan menjadi orang lain hingga kehilangan dirinya sendiri. Love yourself and be yourself itu penting dan utama banget buat dia. Faras ini dia adalah orang yang memiliki sifat yang selalu berpikiran terbuka atau open-minded dalam menghadapi suatu masalah. Dia gak hanya akan melihat dari satu sudut pandang saja, tapi dia mendengarkan dari beberapa pihak untuk memutuskan sesuatu. Dia juga tidak akan mudah tersulut emosi sebelum mengetahui kebenarannya atau faktanya. Dia selalu menghadapi segala hal dengan pikiran yang positif dan berusaha bertindak positif. Jiwa entrepreneur yang dimiliki oleh orang yang memiliki nama Faras ini menambah kepercayaan dirinya meningkat karena dia takut mengambil resiko yang dialami. Bagi dirinya, ketika ingin menjadi pengusaha sukses bukan yang takut akan resiko kerugian. Jika yang terlintas dalam benak diri hanyalah kerugian, maka sampai kapanpun kita tidak memulai untuk menjadi seorang pengusaha. Ia adalah pemikir progresif, berpikir untuk maju, berpikir untuk masa yang lebih baik. Dengan memanfaatkan masa muda yang sebaik-baiknya, strategi sudah disusun untuk menyambut masa depan yang dia inginkan. Akan tetapi dia suka pelupa untuk selalu ingat akan rencana-rencana yang dia susun. Dia sering menuliskan tujuan di catatan kecil yang selalu dibawanya kemana-mana. Makanan yang paling disukai Faras itu capcay atau yang berbau dengan vegetarian gitu, dan dia juga suka makan yang disukai oleh 1000 umat yaitu nasi goreng. Dia berani menempuh jarak yang jauh demi mendapatkan nasi goreng yang sangat disukainya. Jika dia sedang makan wajib ditemani dengan kerupuk dan kecap hehehe. Kekurangan dari Faras ini, orangnya agak sedikit teledarsi. Ketika dia selesai mandi dan membuka lemari untuk mengganti baju, dia selalu lupa untuk menutup lemarinya kembali. Dan pakaian yang awal tersusun rapi ketika mengambil baju, akhirnya pakaian yang awal tersusun rapi ketika mengambil baju, akhirnya pakaian yang tersusun rapi itu menjadi berantakan. Dia ini mudah cemas atau down gitu sih. Apalagi kalau dapat kritikan dari temannya, apalagi dari orang lain yang replay status dia kayak merasa terbebani dan uring-uringan jika mendapatkan kritikan. Terlebih lagi jika dia dapat kritikan dan revisi yang banyak dari dosen atau bosnya, bakalan kayak overthinking banget ya nggak sih? Misal dia dalam urusan presentasi nih ya, dia itu mau nanya tapi malu, dan juga kalau dia tahu jawabannya dan ingin untuk menyampaikan pendapatnya, dia itu terlihat ragu-ragu gitu sih. Dia tip orang yang sulit untuk mengungkapkan pendapat atau keinginannya. Renggannya itu orang paham dengan sendirinya, atau kalau enggak dia main kode-kode gitu sih. Faras adalah sosok yang tidak terlalu banyak gaya. Dia outfitnya sederhana, namun ya jitu mahal. Dan dia sangat suka berinvestasi karena bagi dia itu adalah hal yang penting untuk di masa depan. Pada saat ini dia sedang berjuang dengan bisnisnya dan berencana menghabiskan kegagalan di umur 20 tahun ini, dan dia berencana menikmati pasif income di umur 30-40, yang dimana dia tidur doang, tapi duit tetap jalan. Faras ini terlahir dalam urusan bisnis. Dia jago mengatur keuangan dan membeli apa yang dia butuhkan bukan yang dia inginkan. Dia cukup hemat dan tidak terlalu suka berfoya-foya. Nada bicaranya pelan namun nusuk, dan dia orangnya tidak baperan dan open-minded, terbuka dalam urusan diskusi. Dengan melangkah keluar dari perjalanan kita untuk mengungkap kepribadian Faras, kita memahami bahwa setiap individu adalah buku yang terbuka, tetapi halaman-halamannya terus berkembang dan mengungkapkan rahasia yang mendalam. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe.
Dan semoga pemahaman kita tentang kompleksitas manusia semakin bertambah. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.